Anies Presiden, Anies Presiden, itu kalimat yang muncul dari para penggemar kepada Anies Baswedan ketika mengunjungi Islamic Book Fair 2022. Politisi lawan menghujat betul perubahan nama rumah sakit oleh Anies Baswedan. Selain juga Anies harus mencabut pergub tentang penggusuran buatan Ahok, namun belum dituruti. Pro dan kontra, dukung menolak terjadi. Mengapa ini terjadi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah kalimat yang baik untuk menampilkan kebaikan negeri ini. Anies Baswedan menjadi magnet dan menjadi daya tolak. Ada beberapa berita di media, nanti kita gabungkan dan kita kupas. Pertama, di Tempo, hadir di Islamic Book Fair 2022, Anies Baswedan diteriaki presiden oleh 1.500 orang. Anies Presiden, Anies Presiden, itu kata para pengunjung. Apakah kalian setuju atau tidak? Ayo kita ikuti juga berita lanjutan di Tribun Jakarta. PDIP semprot Menkes dukung Anies Baswedan, ubah rumah sakit umum daerah jadi rumah sehat. Belajar tuh dari ahlinya. Keras betul. Persis seperti pada waktu marah-marah terkait dengan Jakarta International Stadium yang dikritik atau pada waktu proses Anies Baswedan membangun yang ada di Jakarta. Pokoknya salah. Kemudian yang ketiga, di suara.com, Anies didesak cabut pergub penggusuran buatan Ahok. Pemprov DKI belum mau turuti. Wah, ini sepertinya menjadi tumpuan kesalahan lagi. Padahal ya semuanya pasti berproses. Pilih mana? Oke, pilih yang pertama, nanti kita gabungkan. Rumah sakit jadi rumah sehat, anggota DPRD kurang memahami konsep ilmu kesehatan lingkungan. Itu cerita lanjutan dari berita yang kita baca awal tadi, yang sebenarnya hadir di Islamic Book Fair 2022, Anies Baswedan diteraki presiden oleh 1.500 orang pengunjung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteraki presiden saat menjadi narasumber di peluncuran buku Jangan Remehkan Kata-Kata, kutipan pemikiran Anies Baswedan di Islamic Book Fair 2022 yang berlangsung di kemarin di JCC Senayan, Jakarta. Lebih dari 1.500 orang yang hadir diskusi buku ini rame-rame berteriak, "Presiden, Presiden, Presiden." Teriak peserta diskusi buku yang disambut tepuk tangan setiap kali Anies menyelesaikan kalimatnya. Yang mungkin mereka adalah orang-orang penggemarnya, atau mungkin juga lainnya. Kemarin kedatangan Anies menjadi magnet pengunjung Islamic Book Fair yang digelar sejak Rabu 3 Agustus dan berakhir hari ini. Pengunjung IBF 2022 menyesaki sejak pintu masuk hingga depan panggung utama di Hall A JCC saat acara Grand Launching buku berlangsung. Meski Anies melewati jalur khusus, peserta tetap mengerubutinya. Seperti magnet, seperti gula yang dikerubuti semut. Ia melayani permintaan tanda tangan dan foto bersama dengan peserta yang saling berebut dan mendorong. Buku Jangan Remehkan Kata-Kata, kutipan pemikiran Anies Baswedan, merupakan hasil dari inisiatif penerbit Rini Book. Sebagian buku itu merupakan hasil wawancara Anies Baswedan dengan salah satu stasiun televisi swasta yang bertajuk Jangan Remehkan Kata-Kata.
Buku ini merupakan rangkuman pemikiran gagasan Anies dari tahun 1990 sampai sekarang, kata Muhammad Husni, salah satu penyusun buku kepada Tempo di sela-sela acara. Menarik ya. Jadi dari sebuah proses kehidupan ditulis. Husni menuturkan selama 3 tahun ia mengumpulkannya materi dan menyusun kutipan kata-kata Anies. Materi saya ambil dari wawancara audio, video, maupun teks Anies Baswedan yang sudah terbukti menggerakkan banyak orang. Selain dari wawancara dengan televisi, ia juga mengambilnya dari kutipan pernyataan Anies di berbagai atau di Indonesia Mengajar, program dahulu, Indonesia Mengajar, kelas inspirasi dan gerakan-gerakan lainnya. Buku setebal 200 halaman itu dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad Husni dan M. Hussein Amdullah, lalu disunting oleh Abdurrahman Makmun dan Lukman Hakim Arifin. CEO Rene Book Group. Menurut Lukman, Anies Baswedan dikenal sebagai tokoh yang memiliki gaya bicara yang tenang dan cerdas. Maka dari itu banyak kata-katanya yang layak diabadikan karena dapat memberi energi pada pembacanya. Panjang ceritanya. Anies Baswedan mengatakan gagasan yang dirangkainya menjadi kata-kata menginspirasi itu menjadi interaksi dan spontan. Seringkali tidak saya sadari sebelumnya, teman-teman yang mendengar kemudian mengingatkan ke saya, iya kayaknya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Adalah sebuah cerita di hari Sabtu Minggu atau bahkan sebelumnya, bahwa bedah buku itu masih menarik bagi banyak orang. Dan di situ bukunya adalah buku yang terkait dengan kata-kata. Jangan remehkan kata-kata. Kata-kata bisa mempengaruhi terhadap siapapun. Sehingga kalau kalian melihat ada khutbah, ada orasi, ada kultum dan lain-lainnya, kalau memang itu bagus maka akan berefek pada orang yang mendengarkan. Apalagi kalimat yang dihadirkan itu tidak harus berbau secara langsung terhadap agama, namun apa yang menjadi kebutuhan pada jawaban fenomena sosial sekarang. Kalian pernah tahu kan bagaimana Indonesia Mengajar yang dibawa oleh Anies Baswedan sebelum beliau menjadi menteri sampai menjadi menteri. Itu penuh inspiratif memang. Begitu juga kalau dalam proses dia diserang, dihajar oleh lawan politik, dia tidak pernah melawan, dia tidak perlu mengadukan ke Mahkamah Konstitusi, kepada KPK atau kepada penegak hukum, biar mereka sadar bahwa yang dikatakan itu salah. Pada awalnya orang yang membuli Anies akan merasa di atas angin, namun dalam perjalanannya kemudian sadar, apa yang saya sampaikan memang seakan-akan benar sih, tapi salah, dan akan direspon oleh banyak orang terkait dengan hal itu. Ketika tidak direspon, maksudnya tidak direspon secara langsung, maka seseorang itu tidak punya panggung, akhirnya kemudian malu sendiri. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Adalah kata-kata yang bisa mengubah semua kehidupan. Jadi kehidupan itu bisa berubah karena mungkin kalau dalam model masyarakat dahulu itu adalah karena materi. Sehingga materi itu, uang itu paling berpengaruh untuk mengubah. Toh di dalam kehidupan politik kita, kalian juga mengetahui kan, ada sebagian pemilih yang tidak mau memilih kalau tidak diberi uang. Meskipun politik uang itu dilarang. Politik uang itu membahayakan terhadap pembangunan demokrasi. Bahkan politik uang kalau terdeteksi, ketahuan, terbukti calon yang terpilih itu
tidak dilantik. Namun hal itu masih sering terjadi. Ya, mungkin masyarakat kita sebagian itu adalah masyarakat yang sangat tradisional. Perubahan itu terjadi karena materi. Nah, pada posisi saat ini Anies Baswedan memakai kata-kata, bukan memakai materi untuk mengubah sesuatu. Sebelum melanjutkan kata-kata tersebut, sesudah materi, maka sebuah perubahan itu bisa terjadi karena mungkin pengaruh atau figur dari seseorang. Jadi seseorang akan mempunyai modal sosial ketika dia menjadi tokoh. Apapun yang dilakukannya adalah benar. Salah pun menjadi benar. Apalagi benar, pasti lebih benar. Karena dia dianggap sebagai selalu benar. Hal ini kemungkinan akan terjadi, bukan kemungkinan terjadi, memang terjadi. Namun dalam perjalanannya ada kelompok-kelompok yang tidak suka, akhirnya dia membuat barisan sakit hati atau barisan lawan. Yang terjadi adalah yang menggunakan figur tersebut bisa dijatuhkan. Kalau di dalam internasional ya, kita belum ngomong nasional. Seperti Saddam Hussein itu luar biasa untuk bagaimana mengelola menjadi kelompok yang melawan terhadap Amerika. Selalu dihormati karismatiknya. Namun kan di dalam negara Irak ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pola pemikiran Saddam Hussein. Akhirnya ya pada suatu saat bekerja sama dengan Amerika, dan akhirnya Saddam Hussein bisa dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri memakai tangan Amerika. Kalian paham kan yang saya maksud? Di negara kita pun itu terjadi, di kerajaan-kerajaan pun kemarin terjadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kata-kata yang menjadi judul dari buku yang dibedah kemarin merupakan tema baru. Dan itu adalah branding yang ditampilkan oleh Anies Baswedan. Jadi sebagai seseorang yang sangat terdidik, proses belajar mulai dari di negara Indonesia, di UGM dan selanjutnya di Amerika, dengan memakai kata-kata untuk mengubah segalanya. Kalian juga ingat kan bagaimana Presiden Amerika sebelum ini, 2 periode sebelum ini, itu mampu untuk mengubah semuanya dengan kata-kata. Jadi ya kata-kata itu luar biasa untuk mengubah atau menghadirkan sebuah perubahan. Pecinta masa depan negeri, teriakan presiden, Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden, itu adalah sebuah yang insidental. Mungkin terjadi juga pada suasana ketika Mas Ganjar Pranowo atau juga Caimin kemarin pada waktu di festival 2024 The Next 2024, ataupun para tokoh lainnya. Intinya memang mereka yang mencintai, menjadi fan dari seseorang yang mempunyai sesuatu, tidak cukup materi ataupun karisma, tapi mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan ke publik dan dia percaya bahwa itu akan mengubah sebuah kehidupan, maka akan mungkin meniru seperti masyarakat yang hadir pada waktu bedah buku di Islamic Book Fair 2022 kemarin. Sehingga kata-kata memang tidak bisa diremehkan. Dia bisa mengubah segalanya. Seseorang itu bisa hebat karena kata-kata yang baik. Semuanya akan hormat, akan
mengapresiasi, namun seseorang juga akan bisa jatuh karena gara-gara kata-kata. Niat baik saja tidak cukup ketika disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyindir seseorang, maksudnya menjatuhkan seseorang. Namun kata-kata akan menjadi lebih baik ketika itu tepat disampaikan ke siapa, suasananya bagaimana. Intinya Anies Presiden itu adalah sebuah penghormatan para fan-nya. Yang lebih tepat adalah karena sekarang Anies adalah Gubernur DKI, sebuah motivasi bagaimana proses politik selanjutnya bisa menjadi bagian yang ditawarkan untuk negeri ini. Ya, kita tidak tahu siapa yang terbaik, apakah Mas Anies Baswedan atau Mas Ganjar atau Mbak Puan atau Gus Muhaimin atau Kang Emil atau Bunda Khofifah. Itu adalah orang-orang hebat yang juga suatu saat akan seperti dalam suasana Islamic Book Fair. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.